Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madudin Nurul Karim dari kelas TT 42G2. Jadi saya sekarang akan menjelaskan bagaimana cara atau tutorial dari algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Algoritma Dijkstra ini kita akan gunakan untuk mencari shortest path atau mencari jarak terpendek dari sebuah graf. Lalu di algoritma Kruskal kita gunakan untuk mencari spanning tree-nya, mencari minimum spanning tree-nya dari sebuah graf. Kita langsung saja ke algoritma Dijkstra. Jadi di sini saya sudah mendapatkan soal atau sebuah graf. Saya mendapatkannya dari Google. Jadi kita akan mencoba mencari minimum kita akan mencari shortest path-nya dari graf ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada 6 buah simpul. Lalu yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Karena 6 buah simpul, maka tabel yang kita buat bisa 7 kali 7. Kita tulis simpulnya 3, 4, 5, 6. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu misalnya kita ingin mencari jarak terpendek atau shortest path dari simpul 1 ke simpul 6. Jadi, cara mencari yang terpendeknya itu, kita menggunakan algoritma Dijkstra. Sini kita tulis 1 dulu. Dari simpul 1. Simpul 1 ke simpul 1 itu jaraknya 0. Berarti 0 dalam kurung 1. Lalu simpul 1 ke simpul 2. Bobotnya 3. Atau jaraknya 3. 3 dalam kurung 1. Lalu 1 ke 3. Bobotnya 4. Berarti 4 dalam kurung 1. 1 ke 4, 2. 2 dalam kurung 1. Nah, karena 1 ke 5 dan 1 ke 6 ini tidak terhubung langsung, maka kita isi dengan simbol infinity. Lalu kita lihat jarak terpendek dari jarak-jarak yang tadi atau bobot yang tadi. Kita dapat ini 0. Lalu kita tandai bahwa ini jarak terpendek. Lalu kita cari lagi bobot terpendek selanjutnya, yaitu ini 2. Berarti kita mulai dari simpul 4 lagi. Simpul 4. Karena ini sudah terpendek, kita tidak usah perhatikan lagi. Lihat simpul 4 ke simpul 2 tidak terhubung langsung, maka kita tulis lagi 3. 3 dalam kurung 1. Kita lihat simpul 4 ke simpul 3 tidak terhubung langsung, kita tulis lagi 4 dalam kurung 1. Simpul 4 ke 4, simpul 4 ke 5. Simpul 4 ke 5 itu bobotnya 1. Tetapi kita harus tambahkan dengan 2 ini. Karena 4 tadi udah dilalui sama 1. Jadi 1, 4, 5. Jadi 2 ditambah 1, 3. Berarti di sini 3 dalam kurung 4. Lalu 4 ke 6, bobotnya 4 ditambah 2, berarti 6. 6 dalam kurung 4. Lalu ini sudah terpendek, kita tandai. Lalu kita cari pendek selanjutnya, yaitu ini 2 dan 5. Kita ambil 2 dulu. Tulis di sini 2. 2 ke 3. 2 ke 3. Ini bobotnya 4 ditambah dengan 3, berarti 7. Nah, 7 tidak lebih kecil dari 4, maka kita tetap memakai angka 4. Lalu 2 ke 5, ini 2 ditambah 3, 5. 5 tidak lebih kecil dari 3, berarti kita tetap tulis di sini 3 dalam kurung 4. Lalu
2 ke 6 tidak terhubung langsung. Kita tulis lagi 6 dalam kurung 4. Ini sudah paling kecil tadi. Lalu kita cari yang terkecil lagi, yaitu ini 5. Tulis di sini 5. 5 ke 3. 5 ke 3 bobotnya 6. 6 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 11. 11 tidak lebih kecil dari 4. Maka tulis lagi di sini 4. Lalu lihat 5 ke 6. Ini 2. 2 ditambah 1, 3 tambah 2, 5. Berarti di sini 5 lebih kecil dari 6. Berarti tulis 5 dalam kurung 5. Oke, ini kita tandai sudah paling kecil. Lalu antara 4 dan 5 lebih kecil 4. Berarti kita pakai di sini 3. 3 ke 3 ke 6 tidak terhubung langsung, ya. Jadi kita tulis di sini 5 dalam kurung 5. Dan ini sudah ditandai. Nah, jadi yang kita dapat adalah 5 dalam kurung 5. Jadi kita dapat shortest path-nya senilai 5. Dan shortest path-nya itu dilalui dari 5, lalu ke 4, lalu ke 1. Berarti rutenya itu dari 1, 4, 5, 6. 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nilainya 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5. Jadi ini adalah shortest path-nya. Itu untuk algoritma Dijkstra. Lalu, pada algoritma Kruskal ini kita gunakan untuk mencari minimum spanning tree-nya. Kita cari pohon yang minimalnya. Pohon itu harus terhubung setiap simpulnya dan hanya melalui satu sisi. Jadi, langkah pertama jika kita ingin mengerjakan algoritma Kruskal adalah kita menulis semua sisi beserta bobotnya. Kita hitung dulu di sini ada berapa sisi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sisi. Kita tulis sisi yang pertama dari 1 dulu. 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 2, nilainya 3. 1, 3, nilainya 4. 1, 4, nilainya 2. Lalu kita lihat 2 ke 1 sudah, berarti 2 ke 3 dan 2 ke 5. 2,3 nilainya 4. 2,5 nilainya 2. Lalu kita ke simpul 3. Simpul 3 itu ini. 3 ke 2 sudah, berarti 3 ke 5. 3 ke 1 sudah. 3 ke 5 itu bobotnya 6. Lalu 4 ke 1 sudah, berarti 4 ke 5, 4 ke 6. 4,5 nilainya 1. 4,6 nilainya 4. Lalu 5 ke 3 sudah, 5 ke 4 sudah, berarti 5 ke 6. 5,6 nilainya 2. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan dari bobot terkecil ke bobot terbesar. Terkecil di sini adalah 1, yaitu dengan di sisi 4, 5. Urutkan 1, selanjutnya 2, 2, 2,
Ini 3. Empat. Dan yang terakhir adalah 3,5. Bobotnya 6. Jadi setelah kita urutkan 1, 2, dan seterusnya, kita tandai sisi yang paling kecil. Dari yang paling kecil kita tandai. Misalnya ini dari sisi 4,5, bobotnya 1, kita tandai. Di sini ini sudah kita tandai. Terus 1,4 yang ini, 2,5 ini, 5,6, 1,2. Nah, kalau 1,2 dipakai, maka akan terjadi di sini loop, dan ini bukanlah pohon. Maka 1,2 tidak kita pakai. Lanjut ke 1,3. Oke. 1,3 atau 2,3 bisa dipakai salah satunya. 2,3 karena di sini 1,3 sudah dipakai, 2,3 tidak bisa dipakai. Lalu 4,6 tidak bisa, akan terjadi loop. Lalu 3,5 juga tidak bisa. Jadi dengan menggunakan algoritma Kruskal, kita dapat minimum spanning tree-nya itu seperti ini. Ini dapat kita gambar. Ini 3, ini 1, 4, 5, 2, 2, ini. Tuh. Untuk minimum, itu untuk algoritma Kruskal. Mungkin cukup sekian dari saya tentang tutorial bagaimana mengerjakan algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal untuk memecahkan persoalan mencari shortest path dan minimum spanning tree dari sebuah graph. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.